Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, di saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar firman yang akan kami baca dan kami dengar ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari Efesus pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Efesus pasal 6 ayat pertama sampai 9 dengan judul Taat dan Kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Nah, adik-adik, hari ini pembahasan kita adalah tentang hidup bersama dalam keluarga. Hari ini, Kakak Eka akan bercerita tentang seorang anak bernama Vivi. Vivi berusia 9 tahun. Ia duduk di kelas 3 SD. Ia memiliki seorang adik bernama Dea. Dea berusia 2 tahun. Awal kehadiran Dea di rumah, Vivi sangat senang. Tetapi saat Dea berusia 1 tahun, Vivi merasa sangat terganggu karena ayah dan ibunya selalu memperhatikan Dea lebih dari dirinya. Perlengkapan sekolah Vivi juga selalu diambil adiknya untuk dijadikan mainan. Seperti yang terjadi minggu lalu, Vivi mencari penghapusnya, namun ternyata saat adiknya bermain ini, adiknya mengambil penghapus Vivi dan meletakkan di tumpukan mainannya. Vivi sangat marah dan ibunya selalu mengatakan, "Adikmu masih kecil, Vi, jadi kamu harus memahaminya." Vivi sangat tidak suka dengan jawaban ibunya. Vivi merasa bahwa dirinya tidak dipedulikan oleh ayah dan ibunya. Akibatnya, Vivi lebih suka bermain di rumah temannya daripada di rumahnya sendiri. Suatu ketika, adik-adik, di sekolah minggu, ibu pengasuh bercerita tentang Kain dan Habel. Kain membunuh Habel adiknya karena cemburu dan iri hati. Di akhir cerita, ibu pengasuh menasihati agar anak-anak selalu saling mengasihi dengan saudara. Namun, Vivi masih tetap benci dengan adiknya. Suatu saat, adik Vivi sedang bermain sendirian. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi pesawat.
Vivi mengetahui bahwa adiknya sangat takut mendengar bunyi pesawat. Adiknya pun menangis dengan sangat keras karena ketakutan. Vivi yang melihat adiknya menangis ini, hatinya pun luluh dan mulai menghibur dan menemani adiknya. Vivi menyesal karena sudah membenci adiknya. Vivi juga mulai merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Saat Vivi sakit, adiknya yang masih kecil ini datang mencium Vivi dan memberikan semangat untuk Vivi, mendoakan Vivi agar cepat sembuh. Orang tuanya juga sangat mengasihi Vivi, dan Vivi menyadari bahwa keluarganya adalah orang-orang terdekatnya yang sangat berharga. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, makna hidup bersama dalam keluarga. Saat keluarga hidup bersama, adik-adik, hendaklah keluarga hidup saling mengasihi, saling berbagi, dan saling melayani satu sama lain. Hal yang kedua, pentingnya hidup bersama dalam keluarga. Hidup bersama dalam keluarga sangat penting agar setiap anggota keluarga dapat bertumbuh bersama untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan hal yang ketiga adalah contoh-contoh hidup bersama dalam keluarga. Yang pertama, saling mendoakan dalam keluarga, saling mengasihi di dalam keluarga, saling membantu di dalam keluarga, makan bersama di dalam keluarga, dan masih banyak hal lainnya. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita telah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di hari ini. Kami belajar untuk mau hidup bersama di dalam keluarga kami, dengan saling mengasihi dan saling membantu. Tuhan, kiranya keluarga kami semakin serupa dengan Engkau, dan biarlah Tuhan, keluarga kami juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak kecil 2 bersama dengan kedua orang tua mereka dalam setiap tugas pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan selalu mengaruniakan kesehatan, kekuatan, hikmat kebijaksanaan, agar setiap hal yang dikerjakan tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak pengasuh di dalam tugas dan tanggung jawab mereka juga, agar mereka selalu setia dalam melayani. Tuhan Yesus, ini doa kami, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, mau tinggal menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati katong semua.